A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit apa salamnya yang kurang kencang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya yang kurang kencang, rame ternyata. Mohon maaf saya pegang jam supaya tidak melewati waktu. Sebagaimana seruan pemerintah kita, Menteri Agama, boleh sholat tarawih tapi jangan lama-lama. Ya kita harus taat kepada pemerintah kita. Jadi setiap malam seperti kemarin saya di masjid, malam-malam sudah di WA sama pengurusnya, DKM-nya, Pak Ustadz sekedar mengingatkan bahwasanya besok malam jadwalnya antum, tarawihnya pakai surat-surat pendek saja, ceramahnya antara 7 sampai dengan 10 menit. Saya nggak biasa 10 menit, makanya saya bawa jam supaya nggak lewat, coba ya. Setidak-tidaknya kalau saya pegang ini, apa sih saya pegang? Oh lihat jam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi ja'ala syahru Ramadan wa kataba siyam. Alhamdulillah, bulan yang kita tunggu-tunggu bersama telah dipertemukan dengan kita. Dari bulan Rajab, saya lihat di grup-grup WA masjid itu sudah di-share berbagai doa. Di antaranya kalau tidak salah ingat ada doa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Artinya bahwasanya 3 bulan yang lalu itu kita sudah bermohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan ini. Ya, bahkan salafus soleh Bapak lebih dari itu. 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah bermohon agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Artinya bahwasanya bulan ini adalah bulan mahal sekali. Beruntunglah kita, hamba Allah Subhanahu wa taala kaum mukmin, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan di mana musim-musim ketaatan bagi kaum muslimin, bulan di mana musim-musim kebaikan untuk kita semua. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sahih Bukhari Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffilatis syayatin." Bahwasanya apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya, dan setan-setan itu dibelenggu. Ya. Jiwa mukmin mana yang tidak senang, tidak bergembira mendengarkan sabda Nabi ini dan dipertemukan dengan bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan dimudahkannya kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini adalah bulan diberi kita kesempatan untuk menjauhi neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini kita gunakanlah bulan-bulan penuh dengan kebaikan di dalamnya. Bulan-bulan di mana keberkahan Allah Subhanahu wa taala begitu melimpah ruah untuk kita.
Bulan ini adalah bulan di mana kebaikan dan keberkahan Allah selalu mengalir 24 jam untuk kita selama bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita betul-betul diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala melakukan berbagai kebaikan. Begitu gampangnya, begitu mudahnya kita di bulan ini menghadirkan kebaikan. Tidak ada bulan-bulan di antara 12 bulan yang kita begitu terasa gampang, begitu mudahnya kita untuk menghadirkan kebaikan, menghadirkan amal, mendapatkan pahala melebihi bulan Ramadan. Oleh karena itu beruntung sekali kita mendapati bulan Ramadan. Masih ingat Bapak Ramadan tahun lalu atau 2 tahun lalu? Sama kita juga 3 bulan sebelumnya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diperjumpakan dengan bulan penuh kebaikan ini. Kita bersemangat di awal Ramadan. Mungkin setiap habis sholat kita membaca Quran minimal 1-2 halaman kita baca. Dan kita punya target menghatamkan Al-Quran selama Ramadan. Namun begitu cepat bulan itu berlalu, berjalan sampai dengan pertengahan kita mulai melempem, mulai mengendor di bulan Ramadan. Masjid mulai kosong kembali. Ya. Jamaah tarawih sudah mulai maju, sopnya yang maju, bukan jamaahnya tambah banyak. Sopnya yang maju ke depan, tadinya 5 sop tinggal 2 sop. Sampai akhirnya kita di akhir bulan Ramadan sudah banyak yang menghilang. Mereka rame dengan oleh-oleh untuk mudik, persiapan untuk Idul Fitri, belanja di mana-mana, ke mall, ke pasar dan lain sebagainya. Saya sangat bersyukur tahun ini alhamdulillah pemerintah melarang kita mudik tahun ini. Saya setuju kalau perlu tiap tahun Idul Fitri gak boleh mudik. Ini kenapa mudik ini adalah aktivitas yang banyak mengganggu Ramadan kita sehingga tidak maksimal. Belajarlah berRamadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswah kita dan para salafus soleh. Pak, Nabi itu kalau Ramadan sebagaimana penuturan istri beliau Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau katakan kana Rasulullah SAW yajtahidu fil asl awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Hadis Bukhari. Kata Aisyah adalah bahwasanya adapun Nabi SAW itu kalau Ramadan langsung bersemangat mengisi Ramadan. Dan semakin bersemangat, puncak semangatnya itu adalah di 10 hari terakhir Ramadan. Semua aktivitas dunia sekecil apapun beliau tinggalkan sama sekali dan menginap di masjid selama 10 hari. Itu Nabi caranya Ramadan, Pak. Beliau lakukan adalah syadda min zarahu. Beliau kencangkan ikat pinggangnya 10 hari terakhir. Kata Aisyah bersungguh-sungguh, semakin bersungguh-sungguh, puncak kesungguhannya adalah 10 terakhir Ramadan. Ya. Puncaknya 10 hari terakhir. Kata Aisyah beliau adalah wa ahya lailahu wa aiqasa ahluhu. Mereka mengisi malam Ramadan sepenuhnya tanpa tidur sedikit pun dan membangunkan semua keluarganya baik yang besar maupun yang kecil untuk menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan. Begitu Nabi SAW. Para salafus soleh, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, Bapak Ibnu Dinar
semakin hari Ramadan semakin memuncak amalnya. Yang kalau awalnya targetnya mereka itu adalah ada yang sekali khatam Qur'annya 10 hari Ramadan, ada yang 7 hari sekali khatam. Semakin menghabisi Ramadan targetnya semakin bertambah. Ada yang 3 hari khatam Qur'annya. Bahkan Imam Syafi'i per hari khatam Qur'annya ketika 10 hari terakhir Ramadan. Ini salafus soleh caranya Ramadan. Pak, jangan seperti tahun-tahun yang lalu, mengendor, menghilang, tiba-tiba Ramadan selesai, baru kita tersentak menangis. Ya Allah, Ramadan telah berlalu. Ya Allah, pertemukan kembali aku Ramadan berikutnya, aku semakin menambah amalku. Sekarang udah masuk, jangan terulang lagi di akhir Ramadan menyesal lagi, berdoa lagi, belum tentu dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Sekarang ambil kesempatan, jangan dibuang. Jangan-jangan sudah lewat Pak ya. Kalau enak ngomong kadang susah Pak, waktunya nggak teringat. Hah? Pak RW bilangnya, tapi pemerintah bilang nggak boleh. Makanya saya takut dosa. Makanya melawan pemerintah itu dosa Pak, nggak boleh. Ya. Tambah 1 menit lagi Bapak. Adik-adik terutama yang saya ingatkan para remaja, penuhi Ramadan, isi tarawih sampai witir. Jangan lagi ada sholat tarawih tanpa witir. Imamnya witir dia pulang. Ini orang bertarawih atau berramadan tanpa ilmu. Apa kata Nabi? Man qoma ma'al imami hatta yang sorifah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam hingga imam menyelesaikan sholatnya, witir selesai, tuntas tarawihnya, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia sudah dihitung dengan sholat semalam suntuk. Sayang Bapak, tinggal 3 rakaat witir atau 1 rakaat witir, Bapak sudah mengambil sholat tarawih semalam penuh. Berapa rakaat Pak itu? Pak ya, maka berramadanlah dengan ilmu. Jangan ikut-ikutan dengan Ramadan, supaya kita bisa maksimal dengan Ramadan kita. Ini saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.